ya nanti mereka ini harus ke sini. Iya. Mereka bisa buka di sini, melakukannya ya, nggak di sana lagi. Iya, memang apa yang sudah dilakukan di sini diperbesar. Ya, Ya kan? pemainnya sekarang cuma Iya. Mas Tepis. Hah? Ya. Yang aktif. Saya lihat dia di auction kemarin di Sotheby itu, Iya. itu harganya yang Vietnam, Filipina, itu naiknya nggak sedikit naik, tapi naiknya gila. Kalau Indonesia naik, tapi naiknya sedikit. Iya. Saya nggak bayangin, saya bisa bandingin dulu Amar Solo harganya 200 juta, 300 juta, Manfong udah 600 juta. Tapi mereka itu sekarang naiknya dari 200-an juta sampai miliar. Amar Solo sekarang udah di atas 5M. Iya betul. Enggak 5M, 2-3M. Kalau 5M yang gede. mungkin yang besar. Oh, yang besar. Iya. Itu tadi saya lihat tuh pelukis-pelukis di Vina. Dia udah mulai masuk kan. Tapi saya pikir ya, kalau kita lihat pelukis-pelukis yang ada di bukunya Bung Karno, Iya. harganya kan Iya. yang jadi apa segini? Dan masih Iya, Pak. relatif benar, segitu ya. segitu. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak Kayak Sudarso malam lempeng, Iya. yang Otto Jaya, ya yang gitu-gitu kan malah Nggak ada. nggak. Trubus segala Trubus. termasuk bagus-bagus. Tapi kan? mereka itu gambar kayak bangsa Trubus umpamanya contohnya. Iya. Itu gambar karyanya nggak banyak, jadi susah. Oh, iya. Bikin jadi. Betul. Yang mereka yang lukisannya cukup banyak itu yang bisa eksis. Iya, diburu orang masih orang punya kesempatan punya ya. beli. Sekarang aja kita udah kewalahan Avandi Iya. atau Limanfong gitu. Iya. Udah mulai udah susah. Nah dari susahnya itu ya jadi mahal. Iya. Tapi mahal ini masih kalah mahal sama yang dari ASEAN-nya. Kita ASEAN ini paling murah Indonesia punya Kayak melukis Vietnam itu Iya. kalah jauh. Sekarang Avandi paling top berapa? Lelang-lelang kita 4 miliar, 3 Iya, miliar. iya. Ya, Jauh rasanya sama mereka enggak, itu. Kalau bahkan Basuki Abdullah loh yang menyedihkan kemarin itu. Iya. Iya, Pak? Basuki Abdullah. Iya, Basuki Abdullah. Basuki Abdullah itu harganya emang dulu paling mahal itu waktu zamannya dia ya. Itu Iya. mahal bener. Lukisan Basuki Abdullah termahal dari antara lukis-lukis yang lain kayak Avandi, Limanfong itu sangat mahal. Terakhir kemarin tuh Basuki Abdullah satu yang perempuan terancam. Kenyataan emang gitu. saya dengar ya di Filipina itu dari orang di Filipina yang ngerti seni ya, mereka itu kompak banget. Stakeholdernya itu mulai dari seniman, galeri, auction sampai museum, mereka kompak semua sehingga itu terjaga harga-harga itu naik, tetap naik. Terus kemudian ke internasional. Nah saya nggak tahu ya kelemahan atau kekurangan di sini. Kadang-kadang kan harga bisa jatuh gitu kan. Sama saya rasa ada permasalahan ini, pemalsuan yang dari Iya. gila. Jadi mereka itu berani beli jutaan. Tapi kalau saya sih Pak, hasilnya Pak Il seperti yang kita sampaikan, tahun lalu kan kita komen bikin YouTube tuh. Oh iya, ya, betul, yang ya. lukisan Inyoman 1M itu ditonton ratusan ribu orang loh yang saya bikin, yang kita bertiga sama si Ya, sama si Pak Ali. Pak Ali ya. Nah, saya bikin bertiga, kayak Jeremy Thomas ya. Ada Jeremy Thomas. Nah, jadi gini Pak Asyok, saya melihat nih, ini nggak apa-apa dengan Presiden juga, nah ini terjun turun tangan, mengontrol bukan hanya perawatannya yang dipamerkan kayak kemarin, tapi mengontrol ada deregulasi soal seniman-seniman yang old master itu, sehingga tuh orang merasa ada penghargaan terhadap sejarah seniman Indonesia. Siapa sih presiden kita yang peduli dengan lukisan di sini? Ada sih sejak Bung Karno itu malah sekarang jadi asal usul orang pengkolesian di Indonesia itu berdasarkan contoh yang dikoleksi Soekarno itu. Ada Iya. orang koleksi beli. Tapi sekarang udah beda deh. Udah abad 21 yang udah kontemporer yang beda. Tapi waktu abad yang 20 itu yang abad itu semua patronnya di situ. Iya. Kayak ada Avandi, ada siapa. Ini kan patronnya banyak nih, saya misalnya nih bisa di pasti punya. Kalau kan siapa terkenal, Iya, terkenal. benar. Kayak sudah Holleman gitu contohnya. Iya. Itu nggak ada yang tahu. Tapi ini koleksi Soekarno. Kayak ini ya, Benar itu. pameran art moment ini kan sebagian besar kan kontemporer. Orang anak-anak muda, Betul. baik senimannya maupun kolektornya juga generasinya generasi. Nah, memang bagaimana untuk meningkatkan ini tuh dari dulu itu memang peranan pemerintah kan kurang. Sehingga ini
yang non pemerintah semua bergerak sendiri-sendiri. Kalau kita lihat ya kontemporer itu berjalan sendiri, tapi ya udah bagus juga, ada beberapa anak muda yang dengan sendirinya, dengan usaha mereka dan beberapa bantuan dari swasta itu sudah naik harganya. Seperti misalnya kita yang ngomong misalnya kayak Robi itu, udah miliaran juga. Betul. Tapi kan itu satu. Kalau ada dorongan yang kompak dari semua pihak, saya rasa akan lebih dahsyat lah kita ya. Jadi barometernya kan salah satu ya, bukunya koleksi Bung Karno. Iya itu benar. Tapi kok yang ada di situ nggak lebih dari 10 orang yang jadi Akhirnya terseleksi juga. seleksi. Tapi kan Yang maksud terseleksi itu karena barangnya karya lukisannya itu nggak banyak juga. Makanya udah dikuasai orang nggak keluar, jadi udah selesai. Kalau yang bangsa yang masih beredar tuh kayak Makong apa tuh banyak. Iya. Nah, dia masih ada kesempatan orang Mau perpindahan perpindahan, itu. ya. Itu aja salah satunya. atau kalau ada di orang kolektor besar sama sekali nggak bisa keluar lagi. Nggak bisa keluar. Misalnya kayak siapa yang mau beli kalau udah di tangan Iya. Pak Ciputra misalnya, siapa yang mau beli lagi Pak kolektor? Benar. Kayak Hendra Gunawan. Itu kan barangnya banyak itu. Iya. Luar itu banyak kan ya aduh gitu. Bisa dibuka gitu benar. Padahal Pak Ciputra menurut Teddy Darmanto yang mantan direksi di Ancol, Teddy itu malah si Ciputra itu nggak paham lukisan sebenarnya karena dia basicnya arsitek. Jadi tuh beli itu karena kasihan sebenarnya. Minta bantu. Ya, ya. Ya. Zaman itu kan Hendra Gunawan bukan siapa-siapa, Iya. tapi terus kemudian ya nasib. Tapi kebanyakan itu kan sesudah almarhum baru naik. Oleh karena itu concern kita sebetulnya kan misalnya kayak gini ya, koleksi Bung Karno misalnya ada 50 pelukis loh. Iya. Berapa yang muncul benar-benar cuma 5 atau 10. Tapi ya sudah itu sudah terjadi gitu loh. Nah, kalau kita lihat di negara lain pun mungkin juga sama sih Pak. Old masternya juga misalnya kayak Filipina yang muncul kan juga itu aja. Nah, kemudian sekarang yang generasi muda inilah yang sebenarnya perlu didorong gitu. Karena kalau itu nanti nasibnya sama lagi. Betul. Gitu loh. Tapi kok aku udah pernah diwawancara Helmi Yahya ke rumah. Iya. Masalah koleksi lukisan. Iya. Saya juga lihat itu. Lihat ya, kok. Nah, itu saya bilang film-film tentang lukisan sekarang kan mencuri lukisan Raden Saleh lagi diangkat nih, termasuk dia bikin filmnya. Pencurian Raden Saleh. Iya, pencurian Raden Saleh kan udah jutaan orang nonton tuh. Malah sekarang ada lagi dibuat mereka. Dia cerita karena dia jadi mau menjadikan jadi produser di film gitu kan. Saya bilang sama Helmi Yahya, nih, ayo dong, kan dia sekarang nyalek tuh anggota DPR RI. Saya bilang satu nggak nih, saya bilang sama-sama nyalek saya sama dia. Saya bilang sama dia, ini harus kita perjuangkan. Jadi kenapa BPKB motor yang nilainya susut terus dibikinin badan Samsat BPKB itu ada suratnya. Sementara lukisan Raden Saleh itu nggak ada badan yang membuat sertifikasinya. Kenapa batu cincin ada badannya? Kenapa lukisan nggak ada badan kayak BPN misalnya kalau musim tanah? Ini koasion kita harus bahas nih. Kapan-kapan dia bersedia. Saya bicarain juga Pak Nyoman Nuarta. Pak Nyoman saya bilang, ini ayo Pak Binton saya dukung. Kapan Pak Binton bikin, saya undang TV Kompas, kita jadi bahas itu. Kalau mau, kapan-kapan kita bahas. Jadi harusnya gini loh, batu cincin kita beli emerald aja, kita ada batunya kan Pak. Padahal nilainya itu paling top berapa sih kalau hari ini. Tapi lukisan yang dulu Avandi atau SUJOD yang orang tidak anggap, malah nggak ada badan yang ngurusin kok. Betul nggak? Setuju nggak kok? Kalau yang lukisan tuh yang paling sekarang lebih rapi. Kalau dulu juga kurang sih. Sekarang lebih rapi tuh SS Sujoyono. Ya. Mereka itu keluarga dia benar-benar ini apa? Iya. Yang bisa menjamin bahwa karya yang benar atau yang nggak benar gitu. Ya. Itu dan keluarganya juga emang menjunjung tinggi itu. Rapi. Saya tahu. Tapi ada satu keluarga yang kita nggak ngomong pelukisnya siapa, itu dia menyetujui pemalsuan. Betul.
Amburadul. Waduh, dengan sampai nilai buat tertentu ya, buat Pak. buku itu sangat sedih bener. Iya. Cuma saya pernah denger itu ya mereka itu karena nggak punya apa ya peninggalan apa segala, ya itu salah dia sendiri. Kenapa dulu dijual? Kalau dijual ya terang nggak ada lagi sekarang. Iya, betul. Salah dia gitu. Sekarang dia menyetujui orang yang kasih bikin buku segala, ada dia punya referensinya lagi gitu. Masih ditolerir ya. Siang. Dan penghasilan mereka harusnya dengan hak apa namanya, dari haki harusnya ya. Itu harus menjamin Kita, ya. hak kita. Kalau di Belanda itu ada tuh, kalau kita di auction tuh kita beli tuh umpamanya lukisnya keluarga masih ada, itu dapat. Iya. Cuma nggak banyak tapi Iya. lumayan begitu ada. Makanya kan terobosan baru generasi sekarang itu kan NFT itu Pak. Iya. Salah satunya, Iya. meskipun Betul. NFT memang masih kontroversial, misalnya tentang berbagai hal ya. Iya. Tapi itu kan pasti sesuatu yang mau nggak mau akan kita ke sana. Salah satu NFT itu adalah tentang hak cipta itu. Iya. Karena si seniman akan terus mendapatkan royalti dari apa yang dia ciptakan. Kalau dulu nggak begitu. Ini Ya, salah satunya. yang bikin NFT-nya juga dapat uang terus dia bisa menjualkan itu. Iya. Gitu. Salah satunya. Cuman yang dimaksud Pak Binten tadi adalah bagaimana ada sebuah badan yang memang mempunyai otoritas Iya. dan resmi, ya kan? Itu sebenarnya dulu pernah waktu zaman, sorry saya singgung satu perkumpulan namanya PPSI, pernah dibicarakan di dalam forum bagaimana membentuk gitu loh. Dan itu memang tidak mudah. Mungkin pemerintah juga harus turun tangan. Tapi gini Pak, saya kan basicnya kan orang bank. Iya. Jadi saya lihat sertifikat itu tiap hari. Ya dong, sertifikat tanah. Nilainya tertentu, kadang-kadang tanahnya juga bisa hilang kalau abrasi salah. Aja. Iya. Terus, maksud saya ini harus betul-betul. Saya kemarin bikin bahkan perusahaan PT Solusi Investasi Aset. Saya udah nyuratin Pak pemerintah supaya dia lebih peduli yang investasi aset seperti ini. Harus ada yang peduli Pak. Contoh Pak, kalau yang lukisan Raden Saleh atau yang lain oke lah. Ini loh Pak, yang sekarang itu nanti dia bikin sertifikat. Nih maaf nih, Bapak kan punya pengalaman. Saya lihat pelukis tuh bikin sertifikat Pak, udah ditanda tangan duluan, meninggal dia. Itu benar. Sertifikatnya jadi itu kemana-mana. Benar. Ditanda tangan Pak. Iya. Benar nggak Pak? Sama nggak pengalaman kita? Bukan di sertifikat aja, karya lukisan. Hah. Karya lukisan yang belum selesai tanda tangan dulu ada yang gitu. Benar ya? Akhirnya dia meninggal, itu tangannya masih berbekas tuh. Ya udah tinggal digambar. Belangko kosong. Gambar belangko apa? kosong. Iya. Saya udah lihat sendiri. Kejadian. Pelukisnya masih Banyak proses-proses yang ini. Amburadul. Kadang-kadang palsunya itu macam-macam juga. Ada yang palsunya di fotokopi, Iya. di print atau apa. Ada juga palsunya lukisannya asli, tanda tangannya yang palsu. Iya. Ada yang lukisannya itu kan karena kenapa? Ada juga lukisannya rusak begitu. Iya. Ditinggalin tanda tangannya doang gitu. Itu dihitung asli apa masih jadi bingung. Lukisannya udah nggak berbentuk, udah Iya. pada copot-copot, cuman tanda tangannya asli. Mana tuh? Itu juga kadang-kadang jadi problem. Mending kalau utuh rusak ya udah didiemin, itu tanda tangan saya rasa masih bisa diterima. Kadang-kadang orang lain yang gambar gitu tambahin udah bukan karya dia tapi tanda tangannya umpamanya Lee Man Fong, tapi karyanya udah bukan benar-benar Lee Man Fong. Atau Cuma tanda tangan doang. Ya, atau sertifikatnya asli, terus-terusan beredar kemana-mana. Lukisan. Banyak itu semua problem itu banyak. Problemnya banyak benar-benar. Macam-macam. Nah, jadi maksud saya harus ada juga badan kurator yang diakui pemerintah. Sekolah dong kurator, jangan pelukis jadi kurator. Sekolah dan itu negara yang Sebenarnya susah juga ya kayak karya saya sebagai pengalaman saya ya. Saya ini banyak melihat, banyak pergi dan saya terlibat dengan segala macam gitu. Jadi saya ini emang istilahnya hoki lah. Betul. Saya tuh bukan uang saya tapi ada orang yang ngebosin saya yang bisa ada kesempatan pergi kemana-mana gitu, ikut auction di lukisan. Iya. Waduh hebat semua semua. Belinda. Halo. Iya. Ya, thank you.
Jadi saya ini sebenarnya orang yang termasuk laki deh, hoki gitu deh. Iya. Yang bisa ada kesempatan beli lukisan di lelang. Betul. Dan yang saya pilih lukisannya yang benar-benar bagus. Nah, udah itu saya pengalaman terus sampai dari awal sampai sekarang tuh nggak putus. Boleh bilang hampir semua saya datang tuh saya beli, saya dapat gitu. Dan saya banyak lihat, banyak apa segala macam. Mungkin orang lain tuh nggak bisa senasib sebaik saya bisa begitu. Betul. Dan saya juga memiliki lukisan juga gitu. Jadi lebih ada semacam kayak apa kontak jiwa tuh sama karya-karya yang saya beli itu. Nah itu pengalaman saya jadinya sebagai ya bisa melihat ini lukisannya ini kayaknya oke, ini nggak oke gitu. Ya dari pengalaman itu bukan dari pendidikan formal dikasih pengalaman. Saya juga udah itu asalnya juga dari saya pelukis. Iya. Jadi lebih tahu detailnya nih cara kerjanya nih lapisannya gimana gitu. Tapi kebayang nggak Pak? Kasih kalau Bapak nggak ada, terus siapa yang Iya. Ini emang agak susah ini. Kalau Bapak dari saya 20 sekian tahun, 28 sekian udah kenal Bapak, kita pernah ketemu. Iya, saya bukan dari sekarang totonya ngerti. Enggak, makanya orang ajarin dong Pak Asyum dong. Susah, ini mesti melalui perjalanan apa ya. Saya lebih sarankan pelukis, karena pelukis itu dia kalau lebih tajam itu ngeliatnya sering lihat, sering pelajari. Bukan semua pelukis bisa. Iya. Tapi kalau dia pelukis jadi bisa ngeliat itu bisa lebih dekat karena dia melukis, dia tahu lapisannya, tekniknya apa gitu. Jadi lebih dalam, lebih detail ya. Kalau daripada orang hanya ngerti lukisan lihat gitu doang. Itu bagus juga, tapi kurang dalam. Bapak sampai materialnya kan, kuasai semua. Iya, sampai materialnya juga. Iya. Itu. Ini Pak, tapi kan dari Kwasiok. Di Indonesia kalau pemain lukisan, ya mau galeri nggak ada, malah lelang nggak ada, nggak kenal beliau. Nama beliau udah tersohor. Tapi itu kan kapabilitas, kemampuan dia pribadi, itu nggak mudah, nggak bisa diturunkan kayak orang belajar sekolah S1, S2, karena itu belajar pengalaman, experience beliau. Saya hanya mau sampaikan bahwa kepeduliannya ini sangat luar biasa kok seluruh kita ini. Kok apa saran-sarannya buat kolektor lama maupun kolektor baru yang anak-anak muda sekarang. Yang lama dulu, yang senior. Yang lama, ya generasi kita lah, seumuran kita sama generasi yang sekarang ini kan dipisah oleh satu abad gitu ya. Ya. Abad yang kita ngalamin ini, yang kita ini itu abad 20. Betul. Jadi karya pelukisnya tahun 1900-an semua tuh Kak, sampai ke 2000. Nah, itu karya-karyanya banyak kan belum sampai ke komputer apa segala, ke dunia maya. Tapi yang sekarang masuk kita abad 21 ini, itu dia dari kecil juga udah main game lah, komputer lah apa. Jadi mempengaruhi karya-karya mereka. Betul. Jadi yang keluar karya-karya mereka itu udah bukannya kayak kita zaman dulu tuh gambar gunung, sawah segala macam, bukan. Dia yang keluar dari mereka itu semacam kayak gambar boneka atau fantasi-fantasi yang lain, yang dunia digital semua keluarnya gitu. Nah mungkin mereka itu gambar gunung, gambar apa. Jadi mereka itu ngelihatnya ke dunia maya yang dia hari ini dan besok yang dari lahir sampai sekarang ngalamin ini. Kalau kita tuh nggak ada dunia komputer dulu, kita melihatnya real, apa adanya gambar itu ya ini. Ya paling belakangan itu berkembang dengan gaya impresionis, gaya atau abstraktif atau apa itu tapi masih nggak jauh dari bentuk-bentuk yang asli. Betul. Jadi bukan yang maya, bukan maya. Tapi kalau ada orang yang bisa memasukin maya, berarti dia mendalui dia punya umur gitu. Masa yang akan datang. Iya, ada juga sih mungkin kayak Salvador Dali tapi mereka kalau lihat figur-figurnya tetap asli juga. Kalau sekarang lebih gila lagi boneka. Jadi dia gambar figur orang tapi berupa boneka, bukan berupa real manusia. Coba lihat ya. Dia nggak pakai real manusia lagi, dia pakai real manusia yang kayak robot, kayak apa, kayak boneka, kayak segala macam gitu. Jadi bedain di situ. Jadi kita sama mereka itu lain. Dia misinya udah lain, kita lain. Jadi lain gitu. Dan sekarang dunia sekarang kan mau rumah juga, rumahnya sudah berubah. Rumah kita dulu
kotak-kotak, nggak ngeplong kayaknya banyak sikat-sikat yang buat lukisan yang kayak kita zaman sekarang zaman itu cocok. Tapi buat sekarang mereka rumahnya luas-luas, plong-plong gitu. Jadi kalau terlalu lukisannya kayak ini kayak seolah kotor. Kotor. Kalau lukisannya kontemporer kan apik itu bersih, warnanya cerah, fantasinya apa. Jadi lebih mereka itu kayaknya lebih nyaman gitu. Ini apa meteron ini Hendra contohnya. Ini kotor di rumah saya di. Benar. Saya rasakan itu. Jadi kalau kita bangun rumah modern, ini nggak cocok. Ini cocoknya di museum. Biar mahal, biar bagus tuh. Nggak cocok. Itu masalahnya, jadi situ perbedaannya. Iya benar itu. Jadi kalau ini old painting ya baru tinggal lukisan tua, old master. Ini ya cocoknya di rumah kekinian anak-anak milenial. Rasanya ini kotor. Kita juga kenyamanannya kan ngalamin susah, kabar rumah yang kecil apa segala. Mereka kan sekarang udah nikmatin, udah terima dari orang tuanya, udah nyaman apa. Lebih pemikirannya udah lebih jauh lah lebih. Sekarang mungkin guru sama murid bisa pinteran murid loh. Karena dunia Google apa sih kan dia orang milih objek nggak pusing dia. Lihat apa dirubah sama dia pakai digital. Rubah tinggal masuk warna juga udah pakai rumus mencampur hijau kuning merah jadi warna apa juga dan mereka bisa pikir. Itu jadi kita nggak usah bandingin komputer sama apa, itu aja udah beda dunianya udah beda gitu. Tetapi satu hal ya dari kami yang sudah puluhan tahun mencintai lukisan, tetaplah berinvestasi di lukisan. Ya Pak, setuju nggak? Ya setuju. Karena sejarah itu nggak bisa hilang. Ini sejarahnya dulu nih ada gambar ini, biar gelap, biar apa jelek di masa bodoh. Dan yang penting kita tuh waktu zamannya kita itu. Betul. Mereka itu zamannya ini gitu. Kita nggak bisa ini. Nggak bisa sama-samakan gitu. Saya belajar soal manajemen dan investasi. Jadi saya pastikan tidak ada investasi sehebat nilai jual lukisan di dunia ini. Bisa bayangkan harga satu lukisan 6,7 triliun dengan ukuran yang sama. 10 tahun yang akan datang ukurannya tetap sama, harganya meningkat. Tetapi kalau rumah yang besar semakin lama berpikir bagaimana menghancurkan rumahnya. Karena rumah yang 50 tahun yang lalu nggak menyesuaikan deh zaman sekarang. Artinya investasi lukisan tetap nggak akan dunia seni dunia seni kita perlu ini apa budaya, jadi budaya dulu budaya sekarang ada tahap-tahapannya gitu, jadi nggak mungkin menghilangkan yang itu. Betul. Ya demikian pembicaraan yang ini daging semua nih. Ini intinya daging nih karena yang bicara bukan orang sembarangan di bidangnya. Ini betul-betul ahli. Saya terima kasih. Sama-sama. Ya semoga bermanfaat buat masyarakat luas. Tonton saya di Binton YouTube Sukses. Binton Sukses itu banyak membahas bagaimana soal investasi dan bagaimana mengoleksi barang-barang benda seni. Apa aja yang namanya kok tadi bilang, Wasiong ini bilang yang namanya sejarah itu nggak bisa dilupakan. Karena yang namanya berbaur dengan sejarah semua orang pasti aja. Salam dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Sip. Terima kasih. Ambil semua ini. Objeknya pelan-pelan ambil. Ada apa di depan? Jadi bagian dari historis sejarah. Orang udah nggak ada gunanya ya. Kurang bagus itu urusan mereka. Tapi dia nyata yang harus dilestarikan, mimpinya harganya beda. Makanya kok saya membuat satu kan yayasan warisan tokoh bangsa itu.